Pemirsa, hanya dalam hitungan jam kita akan mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2022 dan menyambut datangnya tahun baru 2023. Dalam segmen akhir seputar Bali, kali ini kami akan mengajak Anda menengok sejumlah peristiwa di Bali khususnya yang menjadi perhatian banyak pihak. Mari kita saksikan bersama liputan Kaleidoskop 2022. Awal tahun 2022 di Bali dibuka masih dalam suasana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebagai dampak pandemi COVID-19. Munculnya varian virus baru penyebab COVID-19 yaitu Omicron menyebabkan Indonesia termasuk Bali dilanda gelombang COVID-19 ketiga. Proses pembelajaran yang sempat offline atau luring kembali dilaksanakan secara daring. Selain itu, protokol kesehatan seperti pemakaian masker, tata cara memasuki tempat umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain lebih diketatkan. Saat masyarakat masih berjuang bertahan hidup di tengah pandemi, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok terutama bahan pangan dan minyak goreng. Penyebabnya adalah kelangkaan minyak goreng yang disinyalir disebabkan kurang terkontrolnya ekspor crude palm oil (CPO) ke sejumlah negara. Pemerintah pun turun tangan dan melakukan sejumlah operasi pasar dan pemberian bantuan langsung untuk mengatasi persoalan ini. Untungnya semakin hari harga minyak goreng semakin stabil. Selain itu, solusi terhadap tingginya harga migor dibantu dengan dilemparnya produk minyak goreng dengan harga terjangkau ke pasaran. Berkat upaya pemerintah Provinsi Bali yang berada di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, wisatawan asing mulai berdatangan untuk berkunjung ke Bali. Tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 dosis lengkap di Bali dan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti tingginya tingkat vaksinasi COVID-19 dosis lengkap di Bali dan ketatnya penerapan protokol kesehatan serta sertifikasi cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan yang diusung sektor pariwisata Bali ternyata cukup ampuh menarik kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Sektor pariwisata Bali yang mati suri secara perlahan bangkit kembali. Terlebih lagi, Bali menjadi tuan rumah presidensi G20 yang menjadi promosi bagi pariwisata Bali. Saat pandemi COVID-19 belum berakhir, Indonesia dan Bali pada khususnya justru mengalami tingginya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. Pada awal-awal penularannya, banyak hewan ternak seperti sapi dan babi menjadi korban, sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi peternaknya. Pasar hewan beringkit bahkan sempat ditutup untuk mencegah semakin meluasnya penularan PMK. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun turun tangan untuk mengatasi PMK. Kandang hewan disemprot disinfektan khusus, kemudian lalu lintas jual beli hewan ternak juga diperketat agar hanya hewan ternak yang sehat yang diperjualbelikan. Berkat kerjasama banyak pihak, penularan PMK akhirnya bisa ditekan. Memasuki musim hujan, bencana alam seperti banjir kembali melanda Bali. Banyak titik di 9 kabupaten kota di Bali dilanda banjir akibat tingginya curah hujan. Kabupaten yang paling parah dilanda banjir adalah Jembrane. Tingginya curah hujan membuat sungai Bilok Poh meluap dan memicu banjir bandang. Banjir juga memakan korban jiwa dan membuat jembatan di atas sungai putus sehingga tidak bisa dilalui. Banyak anggota masyarakat yang tinggal di sekitarnya harus mengungsi akibat banjir bandang tersebut. Banjir dengan intensitas tinggi juga terjadi di Denpasar, Badung, dan Tabanan. Banjir yang melanda Badung khususnya bahkan ada wisatawan asing yang harus dievakuasi. Setelah melalui berbagai persiapan yang panjang, akhirnya tibalah pelaksanaan presidensi G20 yang dipusatkan di Nusa Dua, Badung. Banyak pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping menghadiri KTT G20. Sayangnya Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dan hanya mengirim Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Padahal kehadiran Presiden Putin sangat diharapkan untuk menyelesaikan persoalan perang Ukraina-Rusia. KTT G20 dibuka pada 15 November 2022 di Apurva Kempinski Bali Hotel.
Rangkaian KTT G20 juga diisi jamuan makan malam bagi delegasi KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana yang dimeriahkan berbagai pertunjukan budaya khas Bali. Kemudian pada tanggal 16 November dilakukan kunjungan ke kawasan Taman Hutan Rahaya, Tahura, Ngurah Rai terkait upaya pelestarian lingkungan melalui tanaman mangrove. KTT G20 ini sukses menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali 2022. Di penghujung tahun 2022, Bali khususnya Karangasem dilanda gempa berkekuatan 5,2 skala Richter. Gempa menyebabkan puluhan bangunan rusak. Gempa tidak berhenti sampai di sana karena gempa susulan terus terjadi hingga beberapa hari sesudahnya. Menurut Kepala Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyono Groho dalam rilisnya, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Arc Thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar geser atau strike slip fault. Meski terjadi bencana menjelang akhir tahun seperti gempa dan banjir, kondisi ini seharusnya disikapi dengan meningkatkan upaya mitigasi bencana dan kewaspadaan masyarakat. Namun paling tidak kali ini perayaan tahun baru khususnya di Bali dapat dirayakan dengan lebih meriah. Terlebih lagi per 30 Desember Presiden Joko Widodo telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski demikian prokes terutama memakai masker alangkah baiknya tetap dilakukan. Akhir kata, selamat tahun baru 2023.